si Petrus tentu untuk menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, apalagi di horong 2 dan 3 mungkin, bahwa kata Petrus murid Tuhan Yesus itu udah pernah dan sering mungkin didengarnya. Bahkan guru sekolah minggu juga udah pernah mungkin menyampaikan bahwa Petrus adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Jadi watakna nakingan ngadi pasahat akadongan sekilas siapa sebenarnya Petrus. Jadi mulai taida bolo si Petrus kan muradu di ibana harus memberikan respon. Kita ingat cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus molo barite ido kote parmahani mabiru-biruku ina bolo holong goroham dia unina kan ape olah salpi ada sesuatu terjadi, Yesus disalibkan. Itu tadi itu mesti pangalahon si Petrus olan baru tehe aduk sada ina manukun hor tehe dengan ni Yesus ani na ada ku tadi aku nggak kenal dia. Nah inilah sikap dari si Petrus. Jadi mungkin boleh perjolo tapat orang siapa sebenarnya pribadi Petrus, walaupun sebenarnya dia pernah jatuh ke dalam dosa dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, tapi di akhirnya Tuhan pakai dia lebih dahsyat. Nah kini kita jahat di firman Tuhan sampai pada waktu itu berkumpul mereka, katanya di situ ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup murid-muridnya termasuk Petrus, sampai gabe yang dulunya Petrus seorang yang tidak berani hanya karena seorang perempuan mengatakan seorang ibu dongan muda dan adang bahina dung rotot di porbadia. Inilah yang luar biasa. Setelah Roh Kudus datang dan hadir, imam mabayin mana semangat yang baru. Mula guberna dia haton jadi pemberani dia ya, yang dulunya dia penakut, nggak percaya diri. Anak-anak kan begitu. Ada juga rasa seperti itu dalam diri anak-anak. Jadi kalau sudah Roh Tuhan bekerja, nah ini kita lihat apa pekerjaan Tuhan itu, membuat dia menjadi berani, nggak takut lagi. Artinya nggak berani pibana dan nagabe dirinya di pangasahan. Artinya tengoklah aku hebat ya, enggak. Tapi dia membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja memimpin hidupnya sampai tiki marjamita ibana di tonga-tonga nyala Yahudi. Ini kerasnya di jamita di bana tikot bani bana. Luar biasanya setelah dikaruniai Roh Kudus Petrus, khotbah dari Petrus itu bisa katanya membuka mata banyak orang Yahudi yang hadir pada saat itu. Apa itu boto do ala Yahudi do na mapersilako Tuhan Yesus yang menganggap Yesus adalah seorang penjahat. Sampai raka perjamita pe mulai tabigi khotbah ya kan, sampai dia harus disalibkan, digantung, kakinya nggak sampai ke bawah, kepalanya juga tergantung. Aku emang diri mati. Jadi karena dia nggak seorang penjahat sampai disalibkan orang Yahudi. Nah di sini Petrus karena sudah dikarunia Roh Kudus, dia berani menyuarakan khotbah, menyuarakan nubuatan Nabi Yoel, supaya setiap orang yang mendengar khotbahnya itu membuka matanya terus merespon. Jadi luar biasa natung nahubi ringson baru ku baca di sini setelah mereka Petrus membaca atau berkhotbah itu halak Yahudi no berespon. Atau mau songoni maulahun namin. Luar biasa. Kalau anak sekolah minggu sudah mendengar cerita dari gurunya sekolah minggu tentang Yesus, mungkin baik ya Tuhan Yesus itu. Kalau kita menceritakan misalnya mujizat, bisa 5 roti dan 2 ikan, kenyang orang semuanya, 5.000 orang, bahkan sampai sisa lagi 12. Jadi kalau anak-anak mendengar cerita dari gurunya, pastinya dalam hati mereka, baik kali Tuhan Yesus itu. Jadi ikut boy sampai baru sampai membuka mata. Kita orang dewasa pun kan soniro melepas hona jamite tungoluta mendidik kita mate. Memang kurang burju rumah iba namar Tuhan okapiati. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dari para pengkhotbah yang mengatakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, manarihong ngoluta. Coba dulu kalau kita tidur nggak bangun-bangun, tapi Tuhan bangunkan, itu luar biasa. Memang baik kalinya Tuhan ini. Coba dulu kalau mama sama bapak nggak sehat, bagaimana kita bisa makan?
melalui rezeki orang tua doh hitara boy menikmati semua berkat Tuhan kan, terima kasih. Nah jadi berjamita si Petrus bisa membuka mata banyak orang, termasuk orang Yahudi yang selama ini menganggap diri mereka adalah orang-orang yang benar, anggota Tuhan yang benar di Nasida. Aledung di jamita di si Petrus, jadi terbukalah matanya dan mereka memberikan respon. Atau maulah nami dung dibikin Nasida. Ini pun kurasa dakwa to boy no ditabayak kadongan. Nang to dini di Batamara. Nah, dang rabe teh. Nah pasti menggerakkan hati orang Yahudi yang mendengar itu sehingga bagaimana sampai mereka memberikan respon kepada si Petrus. Apa yang harus kami lakukan? Maka dengan lantang, dengan berani, dengan percaya diri Petrus mengatakan, berilah dirimu untuk bertobat dan dibaptis. Jadi mau itu atung bertobat mau sekolah minggu sungguh dia mau nanti orang 2 dan 3 oke lah. Tadi sudah kawan-kawan bilang mulai bertobat meninggalkan perilaku yang buruk yang lama, yang masih suka berbohong sama mama, yang suka mukul-mukul teman, mungkin mereka tahu, dan memberi diri dibaptis. Asa gabe bertobat nasi dah mau memberi diri dibaptis, menerima pengampunan dosa ke. Jadi molojol manang menerima pengampunan dosa. Nah inilah yang kita lihat. Apalah yang harus dilakukan ke depan. Berarti ekonom nasida diperbarui oleh Tuhan seperti khotbah yang hari Minggu ate. Baru karakter yang mau diminta oleh Tuhan dari kita. Makin ada nang boru galingging, nang pendeta buah-buah roi ate. Nah selama mau murah-murah agom kalau latihan nama terus ate. Bagaimana cara belajar untuk menguasai emosi. Jadi kalau adiknya lagi nakal jangan langsung dicubit, ya dibujuklah, digendong, nah, dikasih minum, sayang. Nah ini kan jadi ala Yahudi soni mah dipanggil Nasida, disuarakan si Petrus lah supaya mereka bertobat dan memberi diri untuk dibaptis, meminta pengampunan dosa. Karena apa? Yesus yang bangkit itu sudah menyatakan bahwa dia benar-benar anak Tuhan. Jadi molo soni do HP, luar biasa lah kita ini. Jadi diangkat jadi anak-anak Tuhan kan. Jadi molo menerima pengampunan dosa, berperilaku baiklah. Jadi molo laguna ra siak kami boleh mau tawaro kami saya do pena bu coret kami di son. Aku anak terang mate. Tadi sudah kita singgung, terang itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, song nedok kadongan ate. Bahwa magabi berperilaku yang baik di sekolah, di rumah bagaimana? Nah, terus kalau berteman bagaimana? Nah, boy maraita pahiba-hiba sebagai bukti kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sesudah kita bertobat dan memberi diri dibaptis ate, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Cuman ada satu tambahan yang bisa kami tambahkan di sini. Mulut anak sekolah minggu nggak cukup hanya rajin ke gereja. Obora membaca catatan nanti. Nggak cukup hanya rajin melakukan kegiatan-kegiatan PA, minggu ceria, nggak cukup. Tapi harus benar-benar mengena dalam hatinya bahwa semua yang kita lakukan itu karena Tuhan telah mengampuni kita, menyelamatkan kita, sehingga respon kita sekarang bagaimana? Jadi yang dulu nggak rajin ke sekolah minggu jadi rajin matung hati. Yang dulu katanya masih suka berbohong lagi, jangan lagi toh. Molo saya manako di kelas pensil kawannya melempar buku-buku temannya, jangan lagi. Kalau suka masih ribut-ribut, gurunya sekolah minggunya sudah berkhotbah di depan, masih ada yang cubit-cubit teman, mengganggu teman, nggak boleh lagi. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan dan kita mau bertobat karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi banggalah kita punya Yesus yang sudah mati dan bangkit dan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi respon kita, mari kita sama-sama melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Imarana boi siak kami sauti kamang mulia hati mah. Tadi nang pati baru tamburan, kami mau saya itu inang bibel pro. Ya mulia hati mah di persermonota nian nungala bagas naking bigat baik margite akadongan lumowi mainang pendeta yang baru tabuna di son di pasaat nakani margite latar belakang hadirion Petrus di masa ada sisian di Yesus nasanga masu ada Yesus. Dia adalah tokoh yang pernah dikenal dalam perjalanan salib nah dia depan di Yesus yang pernah
menyangkal Yesus. Botu tu dohonon dia yang tidak pemberani kian menjadi pemberani. Ate dung masa ma aheheoni marhite nau hehe Yesus yang hamatean jalalos ibatu duho de marhite kebangkitan Yesus mengubah hidupnya. Di mana tadi dia yang penakut karena penderitaan yang dia lihat yang dialami Yesus, setelah mengalami kebangkitan dung hehe Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang pemberani. Tarida doi sian ima di bagasan turpukon bahwa Petrus yang mempertegas tu saluhut na alak Yahudi taringo tu ite do Yesus na dipersilakoni jala hadirion ni Yesus songon anak ni debata nang dipersilakon laos itu di pasar tibana di jamitana itu ngatongan ni ima Pentakosta di pesta panen atau disebut 50 hari setelah Paskah di tengah-tengah si hatoropan diberitahu di mana pabua Yesus anak di debata nang dipersilakoni nama ngaleho todina disaluhut halak nang pinaluana laos di bagasan kebangkitan Yesus yang membawa pembaharuan hidup di mana di pasahat makaning di bagasan jamitana bahwa dia mempertegas kembali kebangkitan Yesus asa disalut halak nang dipaluan akaning ahado dung ditangi hot jamita bahwa firman Tuhan bisa mengubah hidup seseorang itu gabe di respon atau ropido ahado nanai sipatu paon nami naking nunga di pasat inang pandita bahwa ada respon yang mereka harus lakukan ketika setelah mereka mendengarkan firman hatan di debata na pinasaan si Petrus lima parjolo paubahon roha. Nah kaning pola dibuka bukan hanya sekedar menunjukkan na paubah roha ima marhite na marsaor rajin ro marsaor tu bagas joro dohot martangi yang alai dohot do paubahon roha ima sian sikap sian hadirion tidak ada parjolo merubah sikap karakter yang dulunya suka mengganggu teman yang dulunya kehadirannya hanya membawa keributan jadi laos marhite hatan di debatan yang terpasa di sekolah minggu bagaimana cara anak sekolah minggu untuk merubah karakternya di mana kanina parjolo maninggalhon akka sikap-sikap yang membuat terganggu orang lain termasuk ma di tengah-tengah ya kaparsauran nasida jaluk minggu di bagasan turpukon tang polanya gudang sahat tu video tu ayo itu di pasahat alai marhite pakobasion si Petrus kehadirannya membawa memberitakan firman Tuhan sian nama katahon ibana dohot sian hadirionna nau barani makatahon hatani debata bodo tutu gabe terdiri gudang halak nama jakon hatanai margite nama ngaleho dirina terdiri torok na 10.000 halak ninna dia opak kusadai pola 10.000 halak naolo persidohot maka porseai hatani debata na pinasahan si Petrus langsung oni marah tapi nagiluna siap kita kehadiran orang percaya diutus asa mabuan bilangan ni akan porsea nah olo maka porseai waso ni debata di bagasan ngoluna marah na boy kita payhami amang pasatan mamuse itu tengah-tengah tak ya tadi inang bibel pro pasatan mato inang mati oke berarti mari itu harta sebenarnya ya nggak masih lebar dan panjang sebenarnya cuman yang paling ditekan di sana malobo naking putik sautik berarti on tentang bersaksi jadi tuh yang aku tahu di hari Minggu bisalah kita jelaskan songon hidup konek kadongan nakke ada tabana di atas semuanya itu adalah bersaksi sama seperti Petrus bisa bersaksi tentang Yesus ya dan boy naking banyak orang yang mendengar. Nah jadi untuk sekolah minggu juga kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada melalui perbuatan kita, melalui hal-hal kecil yang ada pada kita. Jadi bukan karena kita memberikan sesuatu kepada teman, enggak, tetapi di atas semuanya adalah dengan karakter dan sikap kita kepada teman-teman, terutama kepada orang tua kita. Bagaimanakah seorang anak pengikut Yesus harusnya bersikap Tabatudu ma holong ni Tuhani melalui dari kehidupan kita yang pada sekolah minggu menjadi anak yang patuh,
menjadi anak yang baik, maupun disuruh disuruh kita melakukan suatu pekerjaan, janganlah karena terpaksa ataupun karena ada yang kita harapkan. Misalkan kejual jajan mah 2.000, masa 10.000, tapi sadibu itu hornan yang sirah, ada yang ngalah jajan 5.000 tersama nih. Tetapi kita lakukanlah karena memang kita belajar dari Yesus, dari tingkah laku Yesus, bahwa keteladanan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita kerjakanlah dengan tulus sesuai dengan yang diajarkan Yesus. Bisa dengan di sekolah juga, di saat kita disuruh melakukan pekerjaan oleh guru, kita lakukanlah dengan tulus. Di saat kita ujian, bukan hal baik kalau kita memberikan contekan kita kepada teman, itu namanya bukan membantu tapi menyesatkan. Tetapi kalau kita mau perlu diajari, kita ajarilah bahasa diro jawabannya subuh nasom soni, tetapi bukan hasil yang kita berikan, karena itu akan mencelakakan dia nanti kelak. Jadi seperti juga hal-hal kecil yang kita lakukan di sekolah minggu. Jadi sering di berkok kamion malu songon dia ke bibi tuguan dang adong khusus mapayes pergudungan manang lokop gereja alai sekolah minggu tero nagabe papayes gereja. Jadi tiap hari minggu di kami don namang kita lakukanlah pekerjaan kita, menyapu, menggeser kursi, memungut sampah, membersihkan kamar mandi, mengapel. Kita lakukanlah dengan tulus, dengan tidak terpaksa, seperti kita melakukan untuk Tuhan. Memang hal-hal kecil yang bisa kita kalian selain tambahan dari kawan-kawan tadi, bersaksilah dari kehidupan kita, bersaksi untuk hal yang baik, bukan bersaksi yang tidak baik ya. Bersaksilah kepada siapapun, dimanapun kita berada, sebagai pengikut Kristus. Ini masalah emang melalui. Ya, terima kasih ya Mang. Jadi dari khotbah untuk hari Minggu yang saya lihat di buku panduan kita ada judulnya di sana, aku mau mengucap syukur. Berarti intinya di sini mengucap syukur. Jadi kita responlah nanti sedikit aja yang mau saya sampaikan. Kita responlah nanti anak-anak itu melalui 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kita tanyakanlah kepada anak-anak itu, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Nah, jadi mungkin banyaklah nanti pertanyaan mereka, jawaban-jawaban dari mereka yang akan kita dapat, tapi kita jelaskan juga kepada anak-anak itu bahwasannya kita mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur? Nah, kita boleh bersyukur kepada Tuhan sama seperti cerita murid Tuhan Yesus tadi, yaitu si Petrus, bahwasannya di dalam dirinya ada pembaharuan. Jadi dengan tokoh Petrus tadi boleh kita sampaikan kepada anak-anak, kita bersyukur harus melalui tindakan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Tindakan yang memang memperbarui tingkah laku kita, yang dulunya kita sering melakukan dosa dan akhirnya nanti kita tinggalkan dosa itu, kita beralih ke hal-hal yang lebih baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan contoh-contohnya boleh ditanyakan sama mereka apa saja gitu. Jadi banyak nanti contoh yang akan mereka buat, yaitu contohnya misalnya rajin sekolah minggu, membantu teman yang sedang kesusahan, kemudian bermain bersama teman, tidak rusuh-rusuh, tidak menjadi pengkhianat, nah sesuai dengan kesepakatan, kemudian belajar dengan baik, membantu orang tua di rumah, dan masih banyak lagi hal-hal yang sederhana yang bisa mereka lakukan sebagai bukti mereka sudah diperbaharui di dalam hidupnya. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ma. Yang bisa saya ambil dari khotbah kita untuk hari Minggu adalah yang pertama, kalau kita perhatikan Petrus itu berkhotbah setelah kematian Yesus, setelah kematian dan setelah kebangkitan. Jadi yang bisa kita terapkan juga atau kita ajari kepada sekolah minggu, bagaimana supaya kita memancing anak sekolah minggu supaya kematian Yesus itu tidak sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat seperti yang dibilang Inang Pendeta tadi, masa lalu Petrus seorang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itu dia, sebelum Yesus mati, sebelum ayam berkokok sudah 3 kali engkau menyangkal aku, itu ucapan Yesus sebelum Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, namun kita bisa melihat bahwa Petrus itu menjadi seorang yang berani.
dia tidak takut lagi akan, kalau kita perhatikan dari ke-12 murid Tuhan Yesus, mereka itu perjuangannya sangat luar biasa, tidak terkecuali kepada si Petrus. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau ternyata si Petrus itu dari masa lalunya itu bukan menjadi penghalang. Aku dulu seorang yang berdosa kok, aku dulu seorang yang menyangkal Yesus kok, gitu. Jadi bisa kita ajak sekolah minggu, ketika pun kita seorang yang berdosa, bukan berarti kita itu menjadi penghalang. Aku berdosa kan, berarti aku nggak bisa dong menjadi anak-anak Kristus, tidak. Tetapi karena masa lalu, karena keberdosaan kita, jadi kita itu harus menjadi anak-anak Kristus. Itu yang kedua. Nah, untuk menjadi anak Kristus ini apa yang harus kita lakukan? Jadi tidak cukup hanya dengan ucapan. Bisa saja kita, aku sudah gereja ya, berarti aku anak Kristus, tidak. Jadi kita bisa melakukan dari hal kecil, misalnya tidak mengganggu teman, terus kita bisa tanpa dilihat orang lain juga kita harus berbuat baik. Jangan kita berpikir, karena dilihat aku harus berbuat baik, tidak. Tetapi ketika pun tidak dilihat orang, kita harus tetap berbuat baik. Nah, yang terakhir itu kalau kita perhatikan, Yesus itu adalah dari suku Yahudi. Meskipun dia suku Yahudi, tapi banyak orang Yahudi yang tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Nah, tetapi ketika orang Yahudi itu tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, Petrus itu bukan menjadi dendam kepada orang Yahudi, tidak. Tetapi dia juga tetap mengabarkan firman, dia tetap berkhotbah dan bersaksi kepada orang Yahudi. Jadi tidak ada dendam, sama seperti anak sekolah minggu. Ketika ada orang lain menjahati dia, bukan berarti menjadi dendam. Gak mau aku berteman dengan si itu. Kenapa? Karena dia pernah jahat kepada aku, tidak. Tetapi maupun dia berbuat baik atau berbuat jahat kepada kita harus tetap menjadikan dia atau berperilaku baik kepada dia. Oke, itu aja saya rasa, Bang. Pas satu memang tuh yang salah satu guru penggajian. Terima kasih Amang buat waktu dan kesempatannya. Sedikit memang yang saya tambahkan lah ya, karena sudah banyak tadi dari teman-teman kita membagikan berkat-berkatnya. Bagaimana tadi memang juga memberkati saya secara pribadi. Tapi sedikit juga memang saya mengingat di sini judulnya adalah khotbah Petrus, walaupun dia khotbah Petrus, tapi tiga ayat yang diambil, ayat 14, ayat 36 dan ayat 37. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dengan suara nyaring dia berkata. Jadi perkataan Petrus itu kepada orang Yahudi. Jadi kita jelaskan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat murid-murid sejarah murid Tuhan Yesus itu, nggak ada niat Tuhan Yesus memilih muridnya itu dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang ahli. Dia memilih dari orang-orang biasa. Salah satunya Petrus adalah seorang nelayan. Artinya siapa saja bisanya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu pun bisanya. Seperti Petrus yang dipilih seorang nelayan bisanya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus itu tidak dibatasi oleh jabatan. Untuk menjadi anak Tuhan itu tidak dibatasi oleh usia. Jadi anak-anak Tuhan juga, anak sekolah minggu juga bisanya melakukan menjadi murid-murid Tuhan Yesus tadi. Yang pertama adalah hati yang mau mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ketika Petrus berbicara ini adalah ketika Tuhan Yesus setelah peristiwa penyalipan, kebangkitan Tuhan Yesus, lalu kenaikan Tuhan Yesus. Lalu memang di sini memang Tuhan murid-murid sudah menerima Roh Kudus, itulah hari Pentakosta. Jadi apa yang membuat Petrus berani untuk menceritakan itu, berbicara nyaring? Kita lihat Petrus ini berbicara di hadapan orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang yang paling menentang, orang yang paling mendukung penyalipan Tuhan Yesus. Tetapi di hadapan orang-orang Yahudi inilah Petrus berbicara. Sebenarnya kalau dari segi apa kan? Sepertinya Petrus ini sebenarnya kan uji nyalinya ini. Kenapa dibilang? Kenapa? Orang yang menentang Tuhan Yesus, dia mau berbicara tentang Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus yang disalib itu? Kenapa Tuhan Yesus? Kan di situ sebenarnya uji nyali. Tetapi kenapa Petrus berani? Karena memang salah satu memang yang bisa saya mengerti dari sini adalah karena memang sudah adanya memang Tuhan Yesus tadi, Roh Kudus tadi hati murid-murid yang memampukan Petrus untuk bisa berbicara. Bahkan dia katanya dari sini berbicara dengan suara yang nyaring katanya. Berarti kalau nyaring berarti keras gitu. Berarti kan dengan suara yang kalau nyaring dia berarti dengan suara yang tegas, dengan lantang dia berbicara tentang siapa Tuhan Yesus
disalib ini kepada orang Yahudi tadi. Jadi memang saya melihat memang di tengah keterbatasan memang Petrus seorang nelayan tadi, tetapi memang pengalamannya ketika dia mengikuti Yesus, itulah memang yang diceritakan Petrus kepada orang Yahudi tadi. Jadi butuhnya memang satu pengalaman untuk bersama Tuhan Yesus tadi. Bagaimana caranya? Kalau nggak pernahnya contohnya anak-anak sekolah minggu, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, dengan firman Tuhan pun main-main, bagaimana pengenalannya terhadap Tuhan Yesus tadi? Ya karena adanya pengenalan Tuhan Petrus yang dalam tadi terhadap Tuhan Yesus, makanya dia berani menceritakan siapa Tuhan Yesus tadi. Nah, jadi di sini juga kita harapkan supaya memang anak sekolah minggu supaya memang sungguh-sungguh memberi hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan tadi. Lalu yang selanjutnya adalah pada ayat 37, di sini saya memang pada ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan jadi Tuhan dan menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Artinya ketika Petrus berbicara, orang yang mendengarnya terharu. Arti terharu kan memang iya ya gitu. Oh iya ya. Memang ketika terharu berarti ada aja. Kira-kira bisanya perkataan kita membuat berkat menjadi orang lain. Nah, kira-kira anak sekolah minggu perkataan yang bagaimana keluar dari mulutnya? Perkataan yang memberkati orang lainnya atau perkataan yang sia-sianya keluarnya dari mulut anak sekolah? Jangan nanti ada sekali bilang anak sekolah minggu. Iya, sekolah minggu sekali seminggu, datang gak pernah absen. Tapi perkataan dari mulutnya perkataan yang sia-sia. Nah, maunya kalau nampaklah memang kita anak sekolah minggu, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menjadi berkat. Seperti orang yang mendengarkan perkataan Simon Petrus terharu gitu. Jadi kita arahkan memang sekolah minggu ini supaya memang perkataan yang keluar dari mulutnya perkataan yang menjadi memberkati orang lain, supaya nampak memang bahwa dia anak sekolah minggu. Selanjutnya di sini adalah tindakan daripada orang Yahudi. Ketika mendengar itu hasrat terlalu kata mereka, apa yang harus kami perbuat? Katanya. Jadi sekarang kita arahkan juga ada sekolah minggu. Kira-kira Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, sudah bangkit. Apalah yang kita perbuat? Kalau orang Yahudi bertanya sama Petrus, apa yang saya perbuat? Sudah mendengar, sudah tahu. Iya, udah matinya Tuhan Yesus untuk kita. Supaya jangan sia-sia kematian Tuhan Yesus ini. Supaya jangan sia-sia Tuhan Yesus disalibkan. Apa yang harus kita perbuat? Kalau yang waktu ada yang kitab ini yang bertanya orang Yahudi, sekarang anak sekolah minggu. Ayo tanya dulu hati kita, yuk. Kira-kira setelah kita kemarin mendengar khotbah firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, menderita, dia bangkit dan mengalahkan, apa yang kita perbuat anak sekolah minggu? Jadi harus pertama, anak sekolah minggu harus menjadi berkat. Di mana menjadi berkat? Dimanapun dia berada, di tengah-tengah keluarga, tengah teman-teman, di tengah-tengah sekolah. Melalui bagaimana? Melalui hal-hal yang kecil. Contohnya menolong teman juga bisa, yang lagi kesusahan. Ya seperti tadi kata Inang Narli juga, ketika anak sekolah minggu juga membereskan gereja ketika habis sekolah minggu. Itu juga kita dibiarkan satu masukan kepada anak-anak sekolah minggu juga. Iya, anak sekolah minggu nanti kalau pulang sekolah minggu bisa mejanya kursinya disusun, buku endenya dimasukkan ke dalam kotak. Ini juga bisa juga menjadi berkat. Jadi hal-hal yang sederhana supaya memang nyata memang kiranya Tuhan Yesus tadi di dalam hatinya. Jangan beri pertanyaan orang Yahudi tadi, apa yang harus kami perbuat? Jadi maka sekarang sama anak sekolah minggu, apa yang harus kita perbuat tadi? Sudah mati Tuhan Yesus untuk dosa kita. Jadi supaya jangan sia-sia pengorbanan Tuhan di kayu salib itu. Apa yang perlu kita perbuat? Maka kita arahkanlah anak sekolah minggu melakukan hal-hal yang sederhana yang kira-kira bisa menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah Amang yang bisa saya bagikan. Tadi Nambur Panggabean.